Pemirsa dan pendengar yang setia, salam jumpa kembali bersama dengan saya Pastor Kong Leoris dari Jakarta City Blessing atau Gereja Kasih Anugerah dalam program Life is a Gift. Hidup adalah hadiah dan hadiah yang Tuhan berikan kepada saudara dan saya bukan atau lebih daripada hadiah-hadiah yang pernah saudara pikirkan, bayangkan yang kebanyakan. Kita hitung dalam arti bisa dikalkulasi atau dalam bentuk materi, telepon yang baru, rumah yang baru, mobil yang baru, dan lain sebagainya yang adalah baik dan tidak salah. Tetapi Tuhan memiliki hadiah yang jauh lebih luar biasa. Hadiah itu bersifat kekal mulai dari hari ini sampai kepada kekekalan. Dan hanya bisa diberikan lewat pengorbanan Tuhan Yesus di atas kayu salib, yaitu hidupnya sendiri. Dia berikan supaya saudara dapat hadiah. Biasanya orang dapat hadiah, ada orang yang bayarin dengan duit, hanya duit. Tapi Tuhan membayar dengan tubuhnya dan dengan darahnya alias seluruh hidupnya untuk saudara dan saya. Dan yang sangat amat mencengangkan di dalam hidup ini, kasih yang dia berikan kepada saudara itu bukan hanya kasih agape yang kita sudah kenal, tapi kasih yang mendesak. Nah, apa itu mendesak? Saudara akan dapatkan informasi, impartasi, insight dari seorang teman saya, Pastor Ivan Clement, dan saya percaya saudara akan diberkati Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom teman-teman semua, jemaat yang saya kasih, family of God yang saya kasih, dimanapun berada. Saya sangat senang sekali ada di sini untuk membawakan suatu kabar sukacita buat Anda semua. Saya akan share dalam beberapa menit ke depan bahwa kasih Tuhan Yesus adalah kasih yang urgent, kasih yang mendesak, kasih yang bukan hanya diam aja, rebahan aja, tapi kasih yang take action. Dan saya berdoa supaya pesan ini akan mengubahkan kehidupan kita. Kita akan mulai dari suatu kisah yang sudah sangat familiar di Lukas pasal 19. Yaitu di mana Tuhan Yesus bertemu dengan seorang berdosa, yaitu Sakius, seorang kepala pemungut cukai. Saat itu Tuhan Yesus adalah seorang yang sangat famous, seorang yang menjadi selebriti, seorang yang disukai banyak orang ya. Ketika Tuhan Yesus masuk ke kota Yeriko, ada banyak orang berkerumun ya dan ingin melihat Tuhan Yesus, ingin in touch dengan Tuhan Yesus ya. Karena Tuhan Yesus membuat banyak mujizat, Tuhan Yesus mengajar ya berbeda dengan ahli-ahli Taurat, orang-orang Farisi, sehingga banyak orang, terutama orang-orang berdosa itu suka mendekat dan diubahkan oleh Tuhan Yesus. Tak terkecuali seseorang yang waktu itu cukup dibenci ya, yaitu seorang kepala pemungut cukai yang namanya Sakius. Nah, Sakius ini memiliki physical feature yang agak unik, yaitu dia tidak tinggi ya atau pendek. Dan ketika Sakius juga ingin melihat Tuhan Yesus ya, dia tidak kehilangan akal, dia kreatif ya. Jadi dia memanjat pohon dan kemudian dia berusaha untuk melihat Yesus dengan lebih jelas lagi, lebih tinggi daripada orang-orang lain. Nah, saya akan mulai membaca satu ayat ya, yaitu di Lukas pasal 19, ayat yang kelima. Ketika Yesus sampai ke tempat itu, ia melihat ke atas dan berkata, "Sakius, segeralah turun. Sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu." Ketika saya baca ini ya, untuk kesekian kalinya ya, karena kisah Sakius ini sudah memberkati saya sejak sekian waktu yang lalu. Ya, sejak saya mulai ikut Tuhan. Waktu saya baca sekali lagi, kok Tuhan Yesus ini sepertinya memaksa ya. Dia mengatakan kepada Sakius, segeralah turun. Ya, dan Tuhan Yesus juga mengatakan, aku harus menumpang. Dia tidak mengatakan kalau boleh, ya, atau kalau orang Indonesia kadang-kadang mengatakan mohon izin, ya, atau kalau kamu memungkinkan, kalau ada waktu, ya, seperti biasanya orang Timur itu kan sopan-sopan, ya, banyak kesantunan. Tapi Tuhan Yesus mengatakan langsung to the point aja. Dia menengadah ke atas melihat kepada Sakius, sepertinya Tuhan Yesus sudah tahu bahwa dia harus ketemu dengan seorang yang namanya Sakius ini, orang berdosa. Ya, dan kemudian dikatakan aku harus hari ini juga menumpang di rumahmu. Nah, kita lihat ya,
apa yang menjadi dampak dari kesegeraan atau keharusan atau urgensi ya, desakan kasih ilahi dari Tuhan Yesus. Ya. Dan Sakyus kemudian turun, ya, segera turun. Di ayat 6 itu juga kata segera itu diulangi lagi. Ya, Sakyus segera turun. Dia nggak pikir-pikir lagi, dia nggak garu-garu kepala, dia nggak pinch dirinya sendiri mengatakan misalnya ini suatu yang apakah saya mimpi atau tidak gitu ya, langsung disapa oleh Tuhan Yesus. Tapi dikatakan Sakyus segera turun. Sakyus menangkap urgensi itu dari Tuhan Yesus. Dan kita lihat di sini bahwa desakan atau urgensinya itu tidak dari Sakyusnya, tapi dari Tuhan Yesusnya. Ya, ini luar biasa sekali bahwa bukan kita yang sebenarnya mencari Tuhan. Oke, kita mencari Tuhan, tapi sebenarnya yang lebih dulu mencari itu adalah Tuhan. Ya, dia datang mencari kita. Tuhan Yesus mengatakan bahwa jika ada gembala memiliki 100 ekor domba dan 1 ekor pergi ya, wandering ya, sedang explore dunia ini ya. Dikatakan bahwa si gembala itu akan meninggalkan yang 99 dan kemudian mencari yang 1 domba yang hilang tersebut ya. Demikianlah kasih Tuhan Yesus, demikianlah kasih Bapa, demikianlah Roh Kudus bekerja. Dia aktif dengan kasihnya yang bukan kasih yang pasif tapi kasih yang mendesak ya. Dan apa yang terjadi? Sakyus menangkap desakan itu, menangkap urgensi itu, menerima Yesus dengan sukacita. Walaupun di ayat 7 dikatakan orang-orang bersungut-sungut ya, mengatakan bahwa Tuhan Yesus ini menumpang di rumah orang berdosa ya. Dan ayat 8 ini terjadinya di rumah Sakyus, saya baca. Tetapi Sakyus berdiri. Ini signifikan karena Sakyus kan pendek ya, dan ketika dia seorang yang tidak tinggi ya, ingin menyampaikan sesuatu statement yang penting, dia berdiri. Kemudian berkata kepada Tuhan, dia katakan begini, Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin. Dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang, akan kukembalikan 4 kali lipat. Ya, dan yang menarik di situ, di dalam rumah Sakyus ini, ketika Sakyus mengatakan setengah dari milikku akan kuberikan pada orang miskin, dan kalau ada orang yang kuperas akan kukembalikan 4 kali lipat, di situ tidak dicatat bahwa Tuhan Yesus berkhotbah di rumahnya. Tuhan Yesus mengatakan bahwa Sakyus, kamu ini orang berdosa. Sakyus, kamu harus bertobat. Tidak. Tapi Sakyus hanya dikunjungi saja oleh Tuhan Yesus. Tidak ditulis apakah Tuhan Yesus sedang duduk, apakah Tuhan Yesus menikmati makanan, tapi yang jelas Tuhan Yesus ada di rumah Sakyus. Ya. Dan the presence of Jesus itu selalu membawa repentance. Ya. Kehadiran Tuhan Yesus selalu membawa pertobatan. Kehadiran Tuhan Yesus selalu membawa perubahan hidup. Ya, dan kita juga melihat bahwa di gereja saat ini, di gereja yang modern ini, kita butuh the presence of Jesus. Kita tidak kekurangan khotbah, kita tidak kekurangan teguran terhadap orang-orang berdosa. Tapi di tengah-tengah teguran, di tengah-tengah interaksi kita dengan orang-orang, dengan dunia ini, we need the presence of Jesus. Kita perlu hadiratnya Tuhan Yesus, kehadirannya Tuhan Yesus itu mengalir dari kita kepada orang-orang yang kita temui. Sehingga sama seperti Sakyus, ya, tanpa khotbah, tanpa tudingan jari, ya Sakyus langsung bertobat. Dari mana kita tahu dia bertobat? Dari kata-kata ini, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin. Ya, artinya apa? Ketika Sakyus mau memberikan setengah miliknya kepada orang miskin, apa yang terjadi pada kota Yeriko? Ya, we're talking about city transformation. Kita berbicara mengenai orang-orang miskin, tiba-tiba diberikan mungkin modal atau uang untuk mengubahkan kehidupannya dari seseorang yang bertobat. Ya, begitu luar biasanya strategi dari Tuhan Yesus dengan menunjukkan the goodness of God kepada Sakyus sehingga dia bertobat. Ya, seperti dicatat dalam Roma 2 ayat 4 bahwa the goodness of God leads to repentance, atau kebaikan Tuhan, kemurahan Tuhan itu membawa pertobatan. Ya, dunia ini membutuhkan the goodness of God. Dunia ini membutuhkan kemurahan Allah yang ditunjukkan ya lewat kuasa Roh Kudus, kasih Tuhan Yesus yang dialirkan oleh gereja Tuhan kepada dunia ini. Ya, dan bukan hanya Yeriko mengalami perubahan, orang-orang miskinnya mengalami perubahan ya, karena setengah dari miliknya Sakyus yang obviously adalah orang kaya.
diberikan 4 kali lipat, diberikan setengah dari miliknya. Dan yang berikutnya adalah Sakyus mengatakan, kalau ada orang yang kuperas, akan kukembalikan 4 kali lipat. Ya, saya membayangkan besoknya mungkin di depan rumah Sakyus itu sudah ada antrian orang yang panjang ya. Karena mungkin orang-orang yang diperas ini mulai saling memberitahu ya, kalau sekarang ada media sosial itu sudah di-post ya di Instagram Story atau Facebook Story, sudah di chat kemana-mana, sudah di-blast bahwa Sakyus finally akan membayar apa yang dia peras dari kita ya. Saya bayangkan pagi-pagi Sakyus bangun tuh sudah ada antrian panjang ya. Dan Sakyus memberikan ya 4 kali lipat, which is itu lebih daripada yang di require oleh hukum Musa atau Taurat ya. Dan kita belajar bahwa ketika orang itu dijamah oleh Tuhan Yesus, hatinya dijamah, hatinya mengalami pertobatan oleh kasih Tuhan Yesus, dia akan melakukan above and beyond. Dia akan melakukan lebih daripada requirement. Dia akan melakukan lebih daripada yang seharusnya. Karena apa? Karena orang ini mengalami kasih. Ya, bahkan yang luar biasa, saya tidak minimize khotbah, saya tidak belittling khotbah ya. Kita percaya bahwa iman timbul dari pendengaran akan firman Kristus, dan firman Kristus itu harus diberitakan, harus disampaikan ya. Tapi yang kita lihat di sini bahwa Sakyus itu bukan hanya bukan bertobat ya, bukan berubah oleh karena seperti saya bilang tadi ya, Tuhan Yesus dicatat melakukan suatu pengajaran. Tidak. Ya, tapi Tuhan Yesus cukup hadir di rumah Sakyus. Ayat 9. Kata Yesus kepadanya, "Hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini." Perhatikan kata rumah ini. Ya, kenapa? Karena bukan cuma Sakyus yang diselamatkan, tapi seisi rumahnya. Ya, tidak dicatat bahwa Sakyus apakah punya anak ya, atau punya istri, atau punya keponakan, atau berapa orang yang tinggal di rumahnya. Tapi dikatakan bahwa keselamatan itu berlaku atau terjadi atas seisi rumah Sakyus. Ya, saya membayangkan kalau Sakyus punya keluarga, punya anak, ya sebelum pertobatannya itu bagaimana secara sosial anak-anaknya itu tidak disukai oleh orang-orang lain ya. Karena orang-orang sudah menganggap Sakyus ini orang berdosa. Dia bukan cuma pemungut cukai, tapi kepala pemungut cukai ya. Dia punya tim yang isinya pemungut cukai semua, yang dilatih oleh Sakyus, yang mereka semua report kepada Sakyus. Dan bayangkan keselamatan yang terjadi pada rumah Sakyus itu bukan cuma pada Sakyus saja, tapi untuk seisi rumahnya. Dan dikatakan karena orang ini pun anak Abraham. Ayat 10. Sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Bukan orang yang hilang loh. Bukan ya, mereka yang terhilang. Kalau mereka yang terhilang atau orang yang hilang itu cuma manusianya saja. Tapi dikatakan bahwa anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Artinya semua yang hilang. Ya, apa yang hilang dari hidup Sakyus? Ya, secara sosial banyak sekali, secara rohani apalagi, ya kan, secara fisik mungkin ada. Dan ini juga terjadi dan Tuhan mau lakukan dalam kehidupan kita. Apa yang hilang dari hidupmu? Apa yang hilang dari keluargamu, dari rumahmu? Dikatakan di sini anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Dan kedatangan si anak manusia ini untuk mencari menyelamatkan yang hilang itu adalah kedatangan yang didukung atau dimotivasi oleh kasih yang urgent, kasih yang mendesak, kasih yang mendorong ya, bukan dengan sekedar ya nanti aja deh, bukan optional, tapi ada suatu prioritas, ada suatu urgency. Dan inilah yang saat ini saya percaya Tuhan Yesus mau taruhkan pada kita gerejanya. Kita sebagai gereja Tuhan diutus. Ketika kita pergi berinteraksi dengan orang-orang yang kita layani, di situ Tuhan Yesus juga hadir. Ketika kita berinteraksi dengan orang-orang yang sakit, kita menumpangkan tangan. Ya, tangan kita adalah ekstensi atau perpanjangan dari tangannya Tuhan. Bukankah Tuhan Yesus itu tinggal di dalam kita? Bukankah kita ada dalam Kristus? Bukankah kita menyatu dengan pokok anggur itu? Ya, pokok anggur adalah Tuhan Yesus dan kita adalah ranting-rantingnya. Bukankah apa yang dimiliki oleh pokok anggur, yaitu Tuhan Yesus,
ya itu juga dimiliki oleh ranting. Apa yang mengalir di dalam pokok anggur itu juga mengalir kepada ranting. Dan ketika ranting ini bersentuhan dengan dunia, apa yang ada di dalam pokok anggur itu akan mengalir. Bukankah Roh Kudus memenuhi kita? Ya, Tuhan Yesus mengatakan kepada murid-muridnya, jangan tinggalkan Yerusalem. Ya, walaupun dia sudah memberikan amanat agung, ya, Great Commission, tapi ada satu lagi yang mereka membutuhkan power, yaitu kuasa Roh Kudus. Dan ketika mereka dipenuhi oleh Roh Kudus, ya, ketika kita gereja Tuhan dipenuhi oleh Roh Kudus, kita menerima kuasa, kita menerima power, kita menerima dunamis. Dan ketika kita melayani orang-orang, ya, maka ada sesuatu di dalam kita, ada kuasa. Dan jangan lupa ada kasih yang mendesak, itu menyertai kita, mengalir kepada orang-orang yang kita layani. Ada satu kesaksian ya, yang saya baru tahu beberapa hari lalu. Jadi sekian tahun yang lalu, saya diundang untuk mendoakan seorang ibu ya, yang belum percaya Tuhan Yesus, yang sedang dirawat di satu rumah sakit ya, karena menderita suatu penyakit yang cukup kronis ya, cukup dalam stages yang sudah advance ya, yang sudah sulit untuk disembuhkan. Dan sudah diberitahu bahwa ibu ini tidak percaya kepada Tuhan Yesus ya. Dan waktu saya datang, ya saya hanya berkoordinasi kepada keluarganya. Keluarganya bilang langsung naik aja, Pastor. Dan saya naik ya, saya langsung masuk ke dalam ruangan rumah sakit ya, tempat ibu ini sedang dirawat. Ya, kemudian saya singkat saja, saya tidak panjang-panjang karena saya tahu kondisi dari ibu ini. Ada satu keluarga yang menemani, dan kemudian saya perkenalkan diri saya sampaikan tentang kasih Tuhan Yesus, bahwa Tuhan Yesus itu mengasihi ibu ini, ya. Kemudian saya berdoa untuk ibu ini, kemudian setelah itu saya pergi, ya. Kemudian baru saya bertemu dengan keluarga yang mengundang saya, itu ada di bawah. Rupanya mereka sedang beberes ya. Mereka sedang ada sesuatu yang harus diselesaikan. Dan akhirnya mereka setelah saya pulang tentunya mereka masuk ke kamar ya, mereka bertemu dengan ibunya ya. Jadi ada suami istri yang mengundang saya, jadi ada anaknya dan juga anak mantunya ya, bertemu dengan ibunya, dan kedua suami istri ini sudah percaya kepada Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan juru selamat. Nah, ketika bertemu dengan ibunya, ibunya mengatakan sesuatu yang menarik ya. Dia mengatakan gini, tadi ada Tuhan Yesus masuk ke ruangan. Terus mereka saling berpandangan dan mereka berpikir mamanya ini bercanda. Ya, dan mereka bilang begini, tidak, bukan Ma, yang masuk itu Pastor Ivan. Terus dia bilang begini, Pastor Ivan saya tahu, dia bilang. Dia kan tadi masuk pakai baju ini, dia describe baju yang saya pakai. Dia warna bajunya adalah ini, tapi ada satu orang lagi yang masuk. Terus dia bilang bahwa orang itu adalah Tuhan Yesus. Dan suami istri, anak dan juga anak mantunya ini bertanya lagi, masa sih Ma? Iya, ibunya bersikeras bahwa ada dua yang masuk, padahal yang masuk tadi cuma satu, yaitu saya sendiri. Ya, dan ketika saya bertemu dengan mereka lagi, which is ini sudah mungkin sekian tahun ya, setelah pandemi saya bertemu lagi dengan mereka. Mereka menceritakan ini, saya terkesima ya, saya bilang, masa sih? Dia bilang, iya, itu yang mama saya bilang. Dan by the way, mama mereka akhirnya dipanggil Tuhan ya, setelah fight melawan penyakitnya ini dengan luar biasa. Dan doa saya adalah apa yang dia lihat pada saat itu bisa mengubahkan dia, bahwa ada Tuhan Yesus datang masuk ke ruangan rumah sakit di mana dia sedang dirawat. Dan saya berdoa bahwa in the last moments dari hidupnya dia bisa mengambil keputusan untuk percaya kepada Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan juru selamat. Tapi yang saya mau sampaikan di sini adalah bagaimana Tuhan Yesus itu menyertai kita ketika kita gereja Tuhan ya, melayani orang-orang yang kita layani. Tuhan Yesus juga bersama-sama dengan kita ya. Tuhan Yesus itu bersama-sama dengan kita. Artinya mari kita miliki kasih seperti Tuhan Yesus. Ini kasih yang mendesak loh. Ini kasih yang harus ya, bukan karena dipaksa, tapi kalau kita memiliki hati yang sama dengan hatinya Tuhan Yesus oleh karena karya Roh Kudus, ya maka kita juga akan mengalami desakan yang sama. Ya, karena ketika kita ya yang menyatu dengan Kristus tadi masuk kepada satu rumah misalnya, bertemu dengan seseorang misalnya,
Kita membawa damai sejahtera Tuhan kepada situasi itu. Kita membawa Tuhan Yesus kepada situasi yang buntu. Kita membawa Tuhan Yesus kepada situasi yang sulit. Kita membawa Tuhan Yesus masuk kepada kehidupan yang sedang terpuruk. Dan ketika Tuhan Yesus dan kebaikannya dan kasihnya dan kuasanya masuk kepada situasi itu, karena kunjungan kita, karena sapaan kita, karena interaksi kita dengan orang-orang yang kita layani, dengan dunia ini, maka mereka akan mengalami keselamatan itu. Keselamatan itu bukan hanya selamat dari hukuman kekal ya. Keselamatan itu adalah satu kata yang isinya atau artinya semua yang Tuhan Yesus sudah bayar di kayu salib. Keselamatan, pengampunan, kelepasan dari kuasa roh-roh jahat ya, damai sejahtera, kesejahteraan juga atas materi kita ya. Itu diberikan kepada kita oleh karena Tuhan Yesus yang bersama-sama dengan kita mengalirkan kasih-Nya kepada orang-orang yang kita layani. Apakah cuma di kisah Sakyus ada kata harus, ada kata kesegeraan, ada suatu urgensi? Kalau saya mau kutip beberapa ayat saja ya, ada banyak ayat-ayat yang lain. Misalnya Tuhan Yesus mengatakan ketika sebelum melakukan mujizat, melipat gandakan 5 roti 2 ikan ya. Dikatakan di Markus 6 ayat 37, tetapi jawabnya, kamu harus memberi mereka makan. Kamu harus memberi mereka makan. Jadi ada kata harus lagi di situ ya. Dan tidak ada pilihan lain untuk memberi orang-orang yang begitu banyak, 5.000 laki-laki belum termasuk wanita dan anak-anak ya. Tergantung ahli mana yang Anda dengar, ada yang bilang 15.000, ada yang bilang 20.000 totalnya ya. Kamu harus memberi mereka makan. Bagaimana caranya untuk kita bisa memberi mereka makan? Tentunya dengan mengandalkan kuasa Tuhan. Tentunya kuasa Roh Kudus, penyediaan Tuhan yang sempurna itu berlaku ya. Dan kita percaya bahwa ketika kita menangkap ini ya, kita bukan merasa dipaksa untuk melayani. Kita bukan merasa dipaksa untuk memberi. Kita bukan merasa dipaksa untuk melakukan ketaatan kepada Tuhan ya. Tapi kita melakukannya karena kasih. Saya kutip satu ayat yang lain ya, tentang kasih karunia yang dianugerahkan kepada jemaat-jemaat atau gereja-gereja di Makedonia. Ya, di 2 Korintus pasal 8. Di situ dikatakan bahwa mereka ini dicobai dengan berat dalam pelbagai penderitaan. Ini artinya mereka ini banyak penderitaannya ya, tapi sukacita mereka meluap. Mereka sangat miskin, tapi mereka kaya dalam kemurahan. Ya, ayat 3 saya baca, aku bersaksi, Paulus bersaksi, bahwa mereka telah memberikan menurut kemampuan mereka, bahkan melampaui kemampuan mereka. Ayat 4, dengan kerelaan sendiri mereka meminta dan mendesak kepada kami, supaya mereka juga beroleh kasih karunia untuk mengambil bagian dalam pelayanan kepada orang-orang kudus. Artinya apa? Orang-orang yang sangat miskin ini ya, meminta dan mendesak kepada Paulus untuk mereka juga diberi kesempatan untuk memberi. Ini powerful, ini luar biasa. Ya, mereka meminta dan mendesak. Artinya apa? Sudah, kalau melihat kepada situasi dan kondisi, sudah tahu mereka ini sangat miskin. Ya, tapi mereka justru punya kasih yang mendesak. Mereka punya kasih yang mendesak, mereka ingin melayani, mereka ingin memberi kehidupannya, mereka ingin memberi dari apa yang ada pada mereka untuk menjadi berkat bagi jemaat-jemaat yang lain. Bapak, Ibu, Saudara yang saya kasihi, semuanya ini dimulai dari hatinya Bapa di surga. Kasihnya urgent. Dia mengutus Tuhan Yesus turun ke dunia. Tuhan Yesus di dunia, dia adalah representasi dari Bapa di surga. Kalau kita mau lihat Bapa, kita melihat Tuhan Yesus. Ya, Tuhan Yesus adalah perfect theology. Dia adalah teologi yang sempurna. Kalau kita mau lihat seperti apa teologi itu, kita lihat Tuhan Yesus. Dan Tuhan Yesus mendesak dengan kasih-Nya untuk membawa keselamatan dari rumah ke rumah. Rumah Sakyus, dia tidak membatasi dengan orang kaya saja. Dia juga menyembuhkan Bartimeus, orang yang buta, orang miskin. Semuanya mengalami dampak perubahan hidup dari desakan kasih Tuhan Yesus. Nah, saya akan menutup renungan ini dengan satu statement. Terimalah desakan kasih Tuhan Yesus untuk hidupmu, ya, untuk keluargamu. Apa yang Anda butuhkan, ya, adalah dimulai ketika tangan Anda terbuka kepada desakan kasih itu.
Kasih itu bukan mendesak karena memaksa, tapi mendesak karena mencintai Anda. Mendesak karena punya agenda untuk mengubahkan kehidupan Anda, membuat Anda bangkit, membuat Anda sembuh. Aku berdoa untuk setiap teman-teman yang melihat atau mendengarkan renungan ini dimanapun berada. Aku berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah mereka merasakan ada kasih Tuhan Yesus yang urgent. Ada kasih Tuhan Yesus yang urgent. Biar Roh Kudus saat ini membawa keharusan atau kesegeraan itu kepada hati mereka. Bahwa karena kasih mereka harus buka hati. Karena kasih mereka harus berpaling kepada Tuhan. Bukan karena dipaksa, tapi karena mereka dikasihi. Dan saat ini ya Tuhan, aku juga berdoa untuk gereja Tuhan. Untuk kami semua, biarlah kami menangkap ya Tuhan the urgency of the love of Christ. Biarlah kami ya Tuhan tidak dipaksa untuk melayani, tapi kami didorong oleh karena kasih Tuhan Yesus yang sempurna, yang membuat kami ingin menjangkau. Kami tahu ya Tuhan bahwa tuaian banyak, tapi pekerja sedikit. Ada masa di mana Tuhan sedang bekerja membawa banyak orang-orang berdosa, membawa banyak orang-orang prodigal sons, prodigal daughter, prodigal church members, prodigal pastors, prodigal worship leaders datang kembali kepada Tuhan Yesus. Dan inilah saatnya, karena kasih-Mu Tuhan adalah kasih yang mendesak. Kami mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saudara yang dikasih Tuhan, saya percaya saudara diberkati Tuhan luar biasa dengan kasih yang mendesak. Sebenarnya nggak ada yang perlu didesak-desak. Tuhan Yesus itu tidak bisa ditentukan oleh kebutuhan saudara. Tetapi Dia memilih untuk menjadikan saudara dan saya prioritas hidupnya. Sehingga kata mendesak, kata harus ditulis di Alkitab. For you and for me. Baik pemirsa pendengar yang setia, waktu kami sudah habis. Kami undur diri dari studio di dalam program Life is a Gift bersama dengan saya Pastor Kong Leoris dari Gereja Kasih Anugerah Jakarta City Blessing dalam program Life is a Gift tadi yang luar biasa. Dan kita ketemu di episode yang akan datang. God bless you. Amen.